أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dikumpulkannya Allah Subhanahu wa taala di majlis ini dengan segala nikmat yang Ia berikan kepada kita, nikmat umur, taufik, hidayah serta pertolongannya, yang mana mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa ditambah-tambahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah dan senantiasa ditolong Allah dalam ibadah, dan mudah-mudahan waktu kita, umur kita pun di dalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita barataan senantiasa Allah beri keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dipanjangkannya Allah umur dalam taat ibadah kepada. Mudah-mudahan kita barataan selamat di dunia ini, terlebih nantinya mendapat keselamatan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahanda bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwa wajib mengetahui akan nama-nama anak bininya, dan inilah tersebut di bawah ini bilangan sekalian mereka itu, dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabat dan cucunya Rasulullah dan yang menyusuinya radhiyallahu anhum. Jadi selagi akan datang ada di antara kewajiban bagi kita, yaitu mengenal tentang Rasulullah. Apa yang dikenal tentang Rasulullah itu di antaranya adalah keluarga sidin. Mulai daripada ayahanda bundanya Rasulullah, harus tahu kita hukumnya wajib. Sampai kepada napa ujar ulama nama-nama anak sidin, nama-nama bini sidin, hingga sampai nama-nama sahabat nang 4. Bahkan wajib pula kita mengetahui siapa-siapa nang pernah menyusui Rasulullah. Aja ringkasnya aja, kita ada kewajiban mengetahui tentang yang berhubungan lawan Rasulullah. Jadi kita bukan hanya sekadar beriman kepada Allah, bukan sekadar hanya beriman kepada Rasulullah, bahkan ada tambah lagi, kita harus kenal dengan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Termasuk kan apa? Ayah dan bundanya harus tahu. Enggih wajib tahu. Nah enggih. Nah lalu ada di bawah nah di bawah situ, kalau nang di tengah tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurungannya. Nah paling atas bagian itu ayahandanya adalah Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak daripada Hashim, anak daripada Abdul Manaf. Adapun ibundanya Aminah binti Wahab. Nah sampai situ lah. Kalaunya panjangnya Aminah
Inggi anaknya Wahab, anaknya Abdul Manaf, anaknya Zuhrah, anaknya Kilab. Nah, jadi kena ada berhubungan ayahanda Nabi Abdullah dengan ibunda Nabi Aminah tuh ke atasnya tersambung nasabnya. Di mana tersambungnya? Di Bangaran Kilab. Nah, Kilab tadi. Bahkan ibunda Nabi itu kalau dihitung-hitung nisbah keluarganya tatuha pada Abdullah. Sambatannya jakanya keluarga itu acil anum bagi Abdullah. Nah, kenapa tadi? Karena Aminah tertinggi nisbah keluarganya. Nah, sampai ke Kilabnya. Nah, ya lah yang gitu nisbah keluarga ya bahasa kitanya. Nah, itu hafal harusnya tah. Nah, ya lah inggi Abdullah, lah inggi bin apa? Bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf dan seterusnya. Inggi kalau buhannya di sekolahan, ya lah inggi itu diulah buhannya kayak kasidah. Jadi nyaman menghafal. Ya lah inggi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ya Allah sampai Adnan. Adnan jadi nyaman mahal. Alah, nah enggak. Aja yang nyata dulu kita napa kewajiban kita tapi mengenal ayahanda Nabi napa Abdullah. Ibunda Nabi adalah Sayyidah Aminah. Itu wajib tak. Nah, enggak. Nah, enggak sedikit kita mengenal tentang Abdullah. Nah, ini kita baca di kitab Az-Zahrul Basim fi Atrabi Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah adalah seorang pemuda di kota Makkah. Yang mana Abdullah ayahanda Nabi itu adalah mendapat kemuliaan dari Allah luar biasa. Bila mana Abdullah berjalan di siang hari itu tercium bau harum dari badannya Abdullah tanpa minyak harum. Nah, Abdullah. Kemudian bila mana berjalan di waktu gelap malam hari itu nampak terang cahaya di badannya Abdullah inggih. Bahkan Abdullah itu inggih digelari di waktu itu Misbahul Makkah. Nah, Misbahul Makkah itu artinya lampu lentiranya kota Makkah. Inggih. Jaka bahasa kita tuh bintangnya di kampung. Nah, bulannya di kampung. Ya cuma kita bintangnya di kampung tuh malam kadap-kadap juga. Abdullah kada. Bila malam tarang. Nah, yalah inggih. Ini di bawah lampu ya tuh kadap juga. Yalah inggih. Abdullah kada. Inggih siang berjalan lalu Abdullah kaciuman bau harumnya. Oh, Abdullah. Misal orang kada berminyak harum mana kaciuman. Berminyak harum aja kalah dapatnya bau awak. Yalah inggih. Nah, Abdullah luar biasa. Nah, inggih. Sampai bergelar Misbahul Makkah. Nah, jangankan Abdullah baisian kawitan ngarannya Abdul Muttalib kai oleh Nabi. Abdul Muttalib inggih pun mendapat kemuliaan inggih dari Allah. Karena bahwasanya Abdul Muttalib adalah terkenalnya orang paling pemurah di kota Makkah. Pemurah. Jadi memang sudah mulai pakaian sudah hebat. Ya Allah, inggih kawitan hebat juga. Saking pemurahnya Abdul Muttalib, jangankan manusia nang diberi makan sidin, bahkan binatang di hutan pun diberi makan sidin. Jangankan binatang mang patuh, binatang buas pun tunduk lawan sidin. Nah, diberi makan.
Nah, itu Abdul Muttalib tah kainya Nabi tah. Wajar saja inggih di ketika Raja Abraha hendak inggih menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ya lah, inggih. Cuma sebelum menghancurkan, sebelum masuk ke kota Makkah, napa dulu diambilinya dulu unta penduduk Makkah, diambilinya termasuk untanya Abdul Muttalib kai Nabi tahun 4 juga diambil. Ya lah, inggih. Lalu napa ujar Raja Abraha lawan apa pasukannya, siapa pemimpin di kota Makkah? Panggil. Siapa waktu itu? Ya kai Nabi Abdul Muttalib. Panggil. Datang Abdul Muttalib. Pada ketika datang luar biasa, ngaran orangnya luar hebat, sudah jangankan manusia, hormat binatang pun hormat, termasuk tunggangannya Raja Abraha ketika itu. Yaitu napa? Pasukan gajahnya pun tunduk tersungkur lawan Abdul Muttalib. Nah, luar biasa kagum Raja Abraha sampai pingsan. Pingsan. Hanyar betemuan belum apa kan bakal hikada panjir bal hanya betemuan. Nah, ialah Abdul Muttalib tah. Hebat Abdul Muttalib. Ditakuni oleh Raja Abraha, sudah sadar, siuman sudah nih. Inggih, siapa pemimpinnya? Aku Abdul Muttalib, pemimpin kota Makkah nih waktu itu. Inggih, Raja Abraha, aku nih rencana hendak menghancur Ka'bah Baitullah. Ikam ada hajat apa lawan aku? Nah, inggih kayak apa pendapat Ikam nah? Inggih, melawan nah ya Pak? Ya lah itu. Inggih. Ujar kai Nabi Abdul Muttalib, aku cuma satu pinta. Napa? Kembaliakan untaku. Ketawaan Raja Abraha, tahu aja ini egoisnya, artinya mementingkan harta seorang saja. Jar Raja Abraha, aku ini hendak menghancur Ka'bah, aku hendak menghancur Baitullah. Ikam mah hendak minta unta aja, kada hendak ikam selamatkan Ka'bahku jangan dihancur, aku mohon misalnya kan kayak itu. Inggih hendak apa nah, ulun turuti asal jangan menghancur Ka'bah. Kehendak Raja Abraha tuh kayak itu. Kada jar Abdul Muttalib, aku cuma minta untaku kembaliakan. Bingung Raja Abraha, maka pemimpin nang kayak ini mementingkan seorang aja. Kan pemimpin itu mementingkan seorang jelas mati, jelas rugi biar asal rakyat nyaman. Kan kehendak kayak itu. Inggih. Lalu ujarnya Abdul Muttalib, wahai Raja Abraha, aku minta untaku kembali karena unta itu ampun kok. Adapun Ka'bah Baitullah itu ampunnya Allah, terserah Allah aja nama urusnya itu. Nah, lah ini kusarahkan Allah aja itu mah urusnya. Adapun unta itu ampun kok. Oh, itu Abdul Muttalib hebat leh. Nah, wajar aja sakarnya apa dasar Allah aja nama nang turun tangan namanya leh memelihara Ka'bah Baitullah dengan dikirimnya pasukan burung ababil. Ringkasnya binasa Raja Abraha. Nah, jadi kita mengisahkan Abdul Muttalib hebat juga. Lah bukan sembarangan juga kayaknya Nabi Abdul Muttalib. Karena memang inggih kemuliaan yang Allah telah berikan mulai nabi-nabi bahari, mulai Nabiullah Adam, terus sampai nabi-nabinya, terus sampai wali-walinya, sampai Abdul Muttalib. Inggih itu terus menerus nur Nabi kita Muhammad berpindah. Nah, yalah berpindah-pindah. Inggih. Jadi ketika ada di batang tubuh makhluk hambanya Allah, baik nabi, baik rasul, baik para wali tadi senantiasa mendapat kemuliaan. Nah, yalah inggih. Ya nang riwayatnya teh Nabi Ibrahim kada tabakar dapat api Raja Namrud, kenapa garang? Karena mengandung nur Nabi kita Muhammad lah. Inggih, Nabiullah Musa kawa membalah lautan dan membinasakan pasukan Fir'aun. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad. Itu. Lah inggih terus menerus apapun kemuliaan lawan Nabi, lawan Rasul, inggih lawan wali-walinya sampai kainya Abdul Muttalib. Kenapa garang? Karena mengandung nur Nabi Muhammad. Sampai Abdullah, ya lah inggih luar biasa. Dengan kelebihan tersebut banyak juga enang sayang, banyak juga enang cinta lawan Abdullah. Inggih banyak
Orang-orang Makkah nang berkeinginan mudahan Abdullah menjadi pendamping kok. Nah, inggih termasuk ini jangan. Artinya Nini itu apa? Hendak mengawinkan cucunya. Nininya kan hendak pengen cucunya barangkali. Nah, jadi banyak ingin apa orang-orang perempuan Makkah karena luar biasa Allah Taala berikan kemuliaan lawan Abdullah, itu nang sayang lawan Abdullah. Nah, lalu ketika kawin lawan Aminah, Masya Allah, inggih pastinya nggak diingat, punya ratusan lah jumlahnya nang perempuan di kala itu mati. Nah, mendengar Abdullah kawin lawan Aminah, bukan pingsan lagi mati. Nah, nyala inggih. Kenapa garang? Karena kesakitan hati. Nah, nyala inggih. Amun pingsan itu kada hitungan lagi. Nang matinya luar biasa banyaknya. Nah, itu Abdullah tah. Nah, inggih. Nah, jadi luar biasa Abdullah. Nyala inggih. Nah, kemudian Abdullah, kita mengisahkan Abdullah adalah supaya kita kan sudah supaya makin tahu kita Abdullah, ini ayahanda Nabi, bukan sembarangan Allah ciptakan daripada ayahnya seorang Rasul Nabi kita Muhammad. Abdullah inggih di kala itu kawin dengan Sayyidah Aminah. Abdullah itu meninggal dunia di ketika Aminah sedang mengandung Nabi. Berapa? 2 bulan. Nah, jadi 2 bulan di kandungan Nabi kita Muhammad SAW itu meninggal Abdullah. Berapa tahun umur Abdullah meninggal? Umur 18 tahun. Anu benar. Nah, Abdullah tah. Nah, inggih umur 18 tahun Abdullah meninggal. Yang dikenal dengan di kota Abwa. Nah, ya Abwa ngarannya lah. Nah, inggih kenapa jadi Abwa? Kan Abwa itu abah Kuitan kita. Ngarannya ngaran kampung Kuitan bahasa kitanya. Karena memang di sanalah meninggalnya Abdullah tadi. Nah, ya lah inggih di Abwa tadi. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan ketika sepulang daripada berdagang. Nah, ya ada inggih. Nah, Abdullah pergi ke negeri Madinah karena satu pertama ziarah ialah inggih ke pihak bundanya Abdul Muthalib, yaitu bangsa Bani Najjar. Maka sesudahnya beberapa hari itu di negeri Madinah maka dapat olehnya sakit hingga 1 bulan. Nah, inggih. Maka lama kemudian wafat Abdullah bin Abdul Muthalib di negeri Madinah. Inilah riwayat yang mu'tamad. Nah, jadi ada riwayatnya demikian. Ialah inggih Abdullah meninggal dunia tadi ketika bailang kalah keluarga. Nah, inggih lalu garing ialah inggih selama 1 bulan dan meninggal dunia. Nah, inggih. Rasulullah masih di dalam kandungan berapa? 2 bulan. Nah, inggih. Nah, di sini ada satu riwayat. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya lama tufiya Abdullah qalatil malaikah, manakala telah wafat Abdullah maka berkata oleh malaikat, meninggal Abdullah, malaikat berucap, ilahana wa sayyidana wa baqiya nabiyuka yatiman, ya Tuhan kami, wahai pemimpin kami, maka ditinggal Nabi engkau dalam keadaan yatim. Jar malaikatnya, ya Allah, Nabi pian jadi yatim, kasiannya inggih meninggal abahnya. Ya Allah, masih di dalam kandungan pacangan jadi yatim neh. Inggih. Lalu napa jar Tuhan? Faqala ta'ala, ana hafizun lahu wa nasirun. Napa? Jar Allah Ta'ala, aku nang memelihara baginya kayaknya. Aku nang senantiasa menolongnya kayaknya malaikatnya. Ikam jangan pecah-pecah. Nah, ya lah inggih. Luar biasa. Inggih. Nah, inggih. Bahkan apa lagi? Ada riwayat lain. Kenapa jadi Tuhan mematiakan? Kan Tuhan dia menghendaki nih mematiakan abahnya itu Tuhan dia menghendaki ya, karena bukan kebetulan, karena memang sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Di antaranya lagi kenapa Allah Ta'ala menghendaki Abdullah meninggal dunia bahkan Rasulullah belum lahir. Di antara hikmahnya kenapa? Supaya Rasulullah itu kadada kewajiban bagi makhluknya. Kan amunnya
Baisian kawitan nalakian otomatis jaka bahasa kitanya dituduhi, disuruhi kan wajib tunduk. Nah, ya kan di atas Rasulullah itu berarti ada kawitan yang lebih tinggi lagi pada Rasulullah. Nah, lalu kenapa kadada kawitan berarti Rasulullah kadada kewajiban. Artinya kadada kewajiban isah bakti lawan abah harus tunduk, Bang. Saharat-harat anak, harat kaya apa aja pasti tunduk lawan abahnya kan itu. Sahibat-hibat apa aja satinggi-tinggi pangkatnya lawan kawitan pasti tunduk. Memang kayak itu adabnya biar alim. Ya leh, biar berpangkat. Kawitan kada berpangkat, wani lawan kawitan kada wani kada boleh. Pasti tunduk juga. Nah, dihilangkan Tuhan Abdullahnya. Nah, jadi Rasulullah tunduk lawan siapa lagi? Lawan Allah ya lagi. Nah, kan kayak itu hikmahnya tah. Nah, nya gawian Tuhan Bang le. Jadi gawian Tuhan tuh pasti ada hikmahnya. Inggih Tuhan menyediakan yatim nabi kita. Kenapa garang supaya Tuhan aku haja sapasal nang menggaduhnya. Aku haja nang perhatiakannya kada nang lain lagi. Ini kada kita kan banyak. Kadang-kadang maikam suksesnya lah, maikam berhasilnya lah, kada pang kawitan pang membantu aku inggih kawitan pang memudali aku kuitan pang mendukung aku bener kuitan pang mendoakan aku bener. Lalu ada kata-katanya marga kawitan kita memang kayak itu. Kita suksesnya adalah pesan pada kawitan. Nah, lah ada nabi kita, aku aja jalan-jalan Allah Taala nang maharagunya. Aku aja langsung menolonginya kada ada nang lain. Nah, jadi kada ada bahasa kitanya marga abah. Inggih kadada abah pang menolongi kadada yalah inggih Tuhan samata yalah inggih. Nah itu hikmahnya tah. Nah yalah inggih. Jadi Allah Taala matiakan Abdullah tadi. Kenapa tadi? Satu pertama karena Tuhan aku kaina nang haragunya, aku kaina nang menolonginya lawan Rasulullah. Nah jadi tah yalah. Kita kayak itu juga oleh. Nah, inggih kita pun senantiasa banyak-banyak minta tolong lawan Allah. Banyak-banyak kita ini berwakil lawan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yalah inggih. Ya kita cukup-cukupan aja Allah Taala karena penjalan Tuhan kita nih basarahnya karena ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena sepaling baik orang yang memelihara Allah. Sepaling bagus orang yang menolong Allah. Nah, jadi kita lawan Tuhan juga sama. Mudah nih ditolongi Tuhan juga kita nih. Lah ingin ditolongi Tuhan karena pertolongan Tuhan sebaik-baiknya sudah. Lah ingin asal mintanya lawan Allah. Ada kita ini kadang-kadang lupa. Nah, yalah ingin kadang-kadang lupanya minta tolong lawan makhluk. Minta tolongnya lawan usaha, minta tolongnya lawan keluarga. Nah, lalu napa Tuhan tadinding, Tuhan kada ingat lagi, timbul hasilnya kada bagus, kada lawan aku panggil Tuhan. Nah, kayak itu. Ya lah ingin coba lawan Tuhan. Ni'mal maula Tuhan itu ada sepaling bagus orang yang memelihara. Wa ni'man nasir Allah Taala itu sepaling bagus orang yang memberi pertolongan. Nah, lah inggih. Nah jadi kembali. Nah itulah saya Abdullah tadi. Nah inggih. Hikmahnya lagi apa tadi? Supaya kada ada kewajiban lagi Rasulullah lawan makhluknya tadi. Nah inggih. Lalu Allah Taala matiakan Abdullahnya. Nah meninggal Abdullah inggih Sayyidah Aminah sedang mengandung Rasulullah umur 2 bulan. Inggih lalu napa? Setelah lahirnya Rasulullah ya inggih kada lawas pang. Inggih digaduh oleh kawitan sinang bibinian berapa tahun umur 6 tahun meninggal Aminah pulang. Nah yatim piatu berarti leh inggih. Nah makanya tuh kita tuh disuruh napa menyayangi anak yatim. Ya leh disuruh kita menyayangi anak yatim. Kenapa garang kita menggandeng Rasulullah? Rasulullah sayang luar biasa. Sayang luar biasa lawan anak yatim luar biasa. Yang sampai-sampai ya lagi Rasulullah mendapati anak yatim yang sedang sedih. Sedih kenapa kadang kada bisian kawitan. Ya lagi orang hari raya baju hanyar kawitan ada ya lagi nya kada baju hanyar kawitan kada ada. Sedih. Nah lagi napa disayang oleh Nabi, dirangkul, lagi dipeluk oleh Nabi. Apa jar Nabi saraya berkata, wahai anak yatim, ikam jangan sedih.
sadeh. Kenapa jadi sadeh? Ikam baisian kawitan aku jadi kawitan ikam anak yatim. Dan ikam baisian saudari Sayyidah Fatimah. Kan bisa anak Fatimah, aku abah kaum sadih lah ikam. Lah ingin jadi itu. Jadi Rasul menyenangkan anak yatim. Nah, pahalanya ganal luar biasa. Nah, ya lah inggih. Nah, meninggal Aminah umur Nabi 6 tahun. Siapa nama gaduh? Abdul Muttalib kainya Nabi. Tadi digaduh oleh kain Nabi pulang. Inggi kadalawas 2 tahun manggaduh waktu umur Nabi 8 tahun meninggal pulang Abdul Muttalib. Siapa pulang manggaduh? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi dan sanaknya Abdullah. Inggi Abu Talib inggih kawitan daripada Sayyidina Ali. Nah, jadi Abu Talib ini manggaduh Nabi walhal orangnya sederhana. Sakit orangnya, kehidupannya sakit, anak banyak. Nah, ya lagi jadi apa? Nabi pun umpat juga mendang ini. Nah, bukan anak makan aja kada, mendang ini Nabi napa di antaranya napa? Mangambala kambing Nabi. Riwayatnya Nabi-nabi bahari pun itu gawiannya napa? Mengambala kambing. Jadi banyak nabi-nabi itu mengambala kambing sampai nabi kita Muhammad. Kenapa tadi ada rahasianya? Kenapa? Karena kambing itu melatih kesabaran luar biasa. Tangalih manggaduh daripada sapi, ujar. Yalah inggih, tangalih dapat manggaduh unta tu kambing tah. Inggih, kadang-kadang disuruh maju inya ditarik ini mundur. Inggih disuruh bemandak inya berjalan itu kambing tah. Yalah inggih ngalih sedikit haraguannya, cuma hikmahnya demikian. Kenapa? Karena itulah haraguan para nabi para rasul karena banyak sabarnya. Nah, mengembala kambing. Yalah nah inggih. Nah itu gawian Nabi ketika lawan Abu Talib paman Nabi. Setelah meninggal kainnya tadi digaduh oleh Abu Talib. Nah yalah inggih Abu Talibnya lemah membantu Nabi luar biasa. Yalah inggih. Walaupun Abu Talib itu kada pernah riwayatnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kada pernah. Cuma Abu Talib paman Nabi itu senantiasa membantu. Yalah inggih, senantiasa mendukung dakwah Nabi. Yalah, nah inggih. Jadi pantas saja inggih ujar ulama seluruh keluarga Nabi itu ahli surga. Sekalipun kayak Abdullah kan Abdullah saatlah beriman artinya nang beriman lawan Nabi kada sempat kenapa garang meninggal berdahulu. Abdul Muttalib kada sempat lalu pertanyaannya itu ke neraka kah? Kada ke surga berarti. Nah, yalah inggih apalagi karena bahwasanya ada ngarannya masa fitrah. Masa fitrah itu napa? Antara Nabi Isa lawan Nabi kita Muhammad tuh ada agama nang kada ada lagi Islamnya apa? Hilang benar. Yalah inggih lalu ngarannya masa fitrah. Masa fitrah itu kada ada Islam ini belum hilang lah itu aja. Nah, lalu ada Nabi kita Muhammad lalu hanyar timbul pulang nama macam itu modelnya. Nah, jadi napa tetap Abdullahnya ke ahli surga. Yalah kuitan Nabi kada mungkin ahli neraka nya kana ada pian lah. Beberapa golongan. Nah, beberapa kelompok nama mengatakan Abdullah ke neraka. Abdul Muttalib, Abu Talib paman Nabi ke neraka juga. Kenapa? Kada pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, lah ini jadi yang pertama jawabannya karena masa fitrah satu. Kemudian yang kedua itu keluarga Nabi ahli surga berarti. Sampai hari kiamat ahli surga berarti. Ya leh, keluarga Nabi nih, juriat Nabi nih. Nah, jadi kita harus yakin di situ, jangan umpatan. Memang ada, jalah inggih riwayatnya apa? Nang kurang lebihnya kata-katanya demikian. Inggih kalau diartiakan hadisnya secara logatnya, secara bahasa Arabnya memang abahnya Nabi termasuk daripada ahli neraka. Ada tuh hadisnya demikian. Cuma abah di sini di dalam tafsir hadisnya ingin apa? Di situ adalah Abu Lahab. Kan kawitan juga. Mamarina tuh kawitan juga sambatannya. Nah, yalah abah juga ngarannya. Nah, jadi
Ada orang memaham bahasa Arabnya aja, ada di orang ada tafsir hadisnya. Nah itu nah hebat. Nah jangan memaham sedikit aja, makanya baguru tadi. Ya Allah, nah inggih. Nang dikehendaki dengan abah tadi napa? Itu mamarina siapa? Abu Lahab bujur. Itu kan neraka Abu Lahab. Nah, ya itu bujur kan neraka. Kenapa? Pertama kali beriman dan sangat memusuhi Nabi. Ada Abu Talib sangat mencintai Nabi dan menolong dakwah Nabi. Nah, ya inggih. Jadi ahli surga biarpun kada kayak kita juga biar kada pada sayang, biar kada pada cinta, ingin cuma luar biasa memberi, yalah ingin menghadiahi, membantu, mailangi, rancang bener itu tapi kada pada hendak, baik hendak men aku kalau aja, yalah ingin biar kada pada hendak ingin biar kada pada cinta katujuha cuma rancak beilang. Ya itu contoh kayak itu juga Abu Talib biar kada mengucap 2 kalimat syahadat cuma sangat luar biasa membantu berarti beriman ngarannya. Macam itu Abu Talib Nah ya jadi kita yakin ingin keluarga Nabi barataan ahli surga ahli jannah barataan sampai hari kiamat ya ingin. Nah adapun ibunda inggih adalah Sayyidah Aminah la inggih daripada Bani Zahrah. Nah makanya Aminatul Zuhriyah ngarannya. Nah inggih itu kawitan Nabi wajib kita tahu. Nah inggih jadi ringkasnya aja Nabi kita besian kuitan lalaki Abdullah tinggal situ yalah inggih atau misalnya sampai ke atas ada kainnya Nabi ngarannya Abdul Muttalib sampai ke atas tadi dan seterusnya bagus lah. Cuma yang jelas kita tahu Abdullah kawitan Nabi laki-laki. Kemudian kita tahu Aminah kawitan Nabi bini-bini. Nah yalah Aminah luar biasa. Jualah. Kada pernah lah inggih Aminah itu napa dalam keadaan mengandungnya menemui yang namanya mengidam. Oh ya inggih kada pernah ya lah inggih. Kemudian lain kita lain. Nah inggih. Kemudian lah Sayyidah Aminah ketika mengandungnya pulang Allah beri kelebihan senantiasa tiap-tiap malam bertemu dengan para nabi-nabi. Nah yalah inggih. Bahkan bulan pertama Nabi Adam merancang menemui. Inggih bulan kedua Nabiullah Nuh di kitab kita. Bulan ketiga Nabiullah Ibrahim. Bulan keempat Nabiullah Ismail. Yalah inggih bulan kelima Nabiullah Musa. Yalah bulan ke-6 Nabiullah Daud. Bulan ke-8 Nabiullah Sulaiman. Terakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Nah inggih Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Nah inggih. Jadi napa tiap bulan dah. Nah itu inggih. Di ketika para anbiya itu menemui Aminah, satu pesannya napa bila anak mau lahir nanti beri nama Muhammad. Nah itu. Yalah inggih ngaran. Inggih dan memadahkan ini pacangan mulia orangnya. Nah, beri nama Muhammad. Nah, Muhammad pada ketika itu kadada nang bangaran Muhammad lagi. Sebelumnya. Nah, jadi kan ada tuturutan kan ada ini. Inggih. Jadi Muhammad itu nama pertama-tama di waktu itu. Nah, dan mengambil tafaulannya nah pulang Muhammad itu artinya nang dipuji pulang. Nah, nialah inggih. Jadi Muhammad ngarannya. Nah, inggih. Makanya kita nialah beruntung jakanya kau di rumah tah inggih. Abahnya kah? Yalah inggih atau ada anak bangaran Muhammad, yalah atau Ahmad gitu. Sama aja karena Muhammad itu masyhur di bumi, Ahmad masyhur di langit. Nah, Nabi kita itu Ahmad kalau di langit masyhurnya. Kalau di bumi Muhammad terserah aja. Nah, yang penting Ahmad atau Muhammad. Nah, yalah inggih. Karena ada riwayat yalah di akhirat kena nang bangaran Ahmad lawan Muhammad tuh di kiau enak. Malaikat mangiau inggih. Mana nang bangaran Ahmad dan Muhammad bakumpulan. Kada tahu nih pokoknya ibadah, kada apa ibadah. Yalah inggih. Napa dikumpulkan tuh Tuhan disuruh oleh malaikat tadi napa mendapat keampunan dari Allah. Ahmad Muhammad. Ada lagi riwayat orang nang bangaran Ahmad lawan Muhammad apa kamunya Ahmad ya Muhammad ya lah nah inggih. Nah apalagi riwayatnya Nabi di antaranya malaikat tu supan ma'azab.
Masa Muhammad anu ke neraka aja musupannya takieu Muhammadnya. Nah, jadi banyak berkahnya dia nyangkawa adalah di rumah Ahmad atau Muhammad. Inggih, misalnya lah bibinian, ya lah inggih kayak anak binian aja tambahin kalau ada lakian kan. Ya lah inggih mun kada jua minanto enak kan tuh masalah lakian. Cari minanto Muhammad Ahmad juga bisa. Kada jua cucu enak pokoknya diusahakan. Ya lah inggih. Kalau misalnya inggih hendak anak lakian nyala nah inggih bibinian dibari nah inggih berarti pacangan minanto cari karena bagus kan kau aja ya nah inggih nah sudah nah jadi apa itu Sayyidah Aminah tadi adalah luar biasa juga kelebihan yang diberikan Allah lawan beliau tadi termasuk daripada Abdullah tadi nah inggih. Nah kemudian nah inggih yang kedua bahagian yang kedua yaitu kita membahas tentang anak Nabi kan. Nah anak Nabi itu ada 7 orang kan. La wasab'atun auladuhu faminhum salasatun min dzukuri tubhamu 3 lelakian. Qasim wa Abdullah wa huwa tayyib wa tahirun bidzini dha yulaqabu atahu Ibrahim min sariyah. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah itu akan datang adalah inggih. Sisanya 4 orang anak Nabi. Yalah inggih. Di antaranya adalah Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, kan kita baca juga sejarahnya sedikit lah. Nah, ini supaya kita mengenang-enang Nabi ya Allah, yang sudah aja kita nang maniat TV, maniat HP, film dan sebagainya. Ya lagi 2-3 kali maniat ya terami aja. Han kadang-kadang ya lagi sudah aja kita mengenal artis-artis nang idola-idola sampai abahnya tahu aja badatan. Nah, ini kita Nabi pulang kita kisahkan supaya napa membekas di hati. Ya lagi supaya mun ada di hati kita sudah membekas tinggi di dalam hati kita mudah-mudahan jadi tambah cinta lawan Rasulullah. Ya lagi wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bi Allah taufik hidayah ingin mengamalkan daripada ilmu yang ada dan mudah-mudahan kita di Allah beri pertolongan kepada kita kalau kita mutabaah kepada Rasulullah. Allah berikan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah dan mudah-mudahan kita berataan diberikannya hidup beriman sempurna dan mati membawa iman husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berada masuk surga bigir hisab bersama Rasulullah dan dikumpulkan Allah bersama para aulianya. Amin. Allah